Tidak seperti 2024, di awal tahun 2025 ini, banyak analis yang pesimistis dengan kondisi perekonomian dunia. Pergeseran apa saja sih yang sebenarnya terjadi? Bagaimana perekonomian global ini bisa mempengaruhi perekonomian di Indonesia? Dan bagaimana dampaknya untuk pasar saham dan obligasi kita? Berikut ini insight tentang pasar dari Demetrius Aripitoyo, pengamat dan praktisi investasi. Kalau memang melihat Trump ya, memang yang buat saya juga ada sesuatu yang saya agak khawatir sih tahun ini gitu. Yang jelas itu ada dua track gitu. Kalau dilihat GDP India, GDP Cina itu tiap quarter tuh turun gitu. Quarter 1 2024, quarter 2 2024, quarter 3 itu arahnya turun. Baik Cina sama India, dua-duanya turun. Kita 5 kalau nggak salah 4,7, terus kuartal 3-nya naik dikit 4,8 atau 4,9 gitu. Tapi arahnya juga turun juga. Nah, ini kita sandingkan dengan Amerika yang dengan ekspektasi bahwa Trump itu akan lebih menghidupkan pertumbuhan ekonomi di sana dengan menerapkan tarif akan jadi dual track gitu. Satu tracknya melambat, which is emerging market China India. Dan satu lagi tracknya akan bisa mungkin ya. Orang juga bisa khawatir juga ada resesi di Amerika, tapi mungkin nih tracknya akan lebih cepat di Amerika. Dan itu sudah terjadi. Mata uang kemarin, mata uang Vietnam dong, itu the weakest ever. India the weakest ever. Kita saya rasa ketolong karena intervensi sih, meskipun sekarang ini 16.200 sekian, tapi saya rasa kita ketolong karena intervensi. Brasil juga termasuk yang melemah. Jadi memang mata uang negara berkembang ini melemah karena akan adanya perbedaan kecepatan, ekspektasi perbedaan kecepatan ekonomi ini. Sehingga uang akan lebih lari ke US. Kan Trump ini belum apa-apa gitu. Tapi kalau Trump mengeluarkan apa yang sudah dia katakan, ini bisa aja speed ini juga meningkat. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, yang menarik juga di Amerika ini, bahkan sepanjang sejarahnya selama 30 tahun kalau nggak salah, itu baru ada 2 kali di mana Fed lagi turunin suku bunga tetapi 10 tahunnya naik gitu. Jadi istilahnya tuh term premium. Term premium itu premi yang dibayarkan untuk membeli surat utang yang lebih panjang itu naik gitu. Ketika suku bunga turun 100 basis point, term premiumnya naik 100 basis point juga. Saya lupa kalau nggak salah ada satu kali lagi periode itu sekitar tahun 90-an. Nah, kalau Anda ingat 90-an itu end up 97-98 di kita gitu. Jadi artinya ya mungkin beda lah dengan sebelumnya, karena sebelumnya kan rupiah kita ditahan, nggak seperti sekarang yang sebenarnya juga sudah menyesuaikan. Tetapi di negara di Amerika pun yang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan tinggi, terjadi term premium yang juga melebar, di mana antara central bank rate sama 10-year bond-nya juga naik begitu. Di hal yang sama juga terjadi di Inggris dan segala macam. Jadi ini juga ada dua hal nih. Sudah ekonominya melemah di negara berkembang, bond Cina juga sekarang udah kalah. 30-year bondnya Cina itu udah lebih rendah daripada 30-year bondnya Jepang gitu. Jadi orang itu udah menduga Cina akan mengalami hal-hal seperti Jepang, Japanification begitu. Jadi Anda bayangkan di Amerika pertumbuhannya lebih bagus, bunganya juga yield yang tinggi gitu, naik gitu. Ya arah uangnya itu yang saya khawatirkan memang bisa berlanjut. Mudah-mudahan enggak ya. Terus terang saya juga berharap enggak, karena kalau melihat situasi saat ini, hal itu malah akan makin mempersulit situasi seperti yang ada sekarang sih. Banyak orang juga bingung untuk menjelaskannya, tapi ada dugaan yang jelas karena utang-utang mereka kan juga naik gitu ya. Apapun langkah akan dilakukan Trump tidak akan bersedia menyengsarakan rakyatnya juga, sehingga kemungkinan besar insentif lah, stimulus juga di sisi mereka, sehingga kalau ada stimulus dengan surat utang yang segitu banyak, ya tentu saja mereka minta tingkat pengembalian lebih banyak. Mesti dimengerti juga, di Cina kan juga tidak bisa seperti dulu membeli obligasi Amerika, karena Cina sudah mau kena tarif, dan di Cina pun mereka harus mendefend mata uangnya karena mata uangnya melemah terus. Gitu. Nah, ketika mata uangnya melemah kan, kalaupun dia mesti defend, dia kan mesti jual surat utangnya. Jadi supply-nya
akan bertambah, permintaannya juga turun, sehingga ya pasti premiumnya naik. Itu di US. Bisa dikatakan dilepas bisa, tetapi juga bisa tidak membeli lagi juga. Bisa gitu loh. Jadi artinya tanpa perlu melepas gitu. Mungkin juga melepas. Ini juga satu kecenderungan di mana ketika terjadi perang Ukraina, di mana ketika aset-aset Rusia itu diambil, ternyata kok begitu ya, kalau perang ternyata kok bisa dirampas aja tiba-tiba. Orang-orang juga khawatir kan. Ya, negara-negara yang kan nggak mau selalu harus under pemerintah Amerika gitu. Kadang-kadang kalau mereka mau berseberangan juga jadi khawatir juga gitu. Karena itu juga pasti pembelian surat utangnya juga nggak segetol dulu lah ibaratnya. Jadi sebenarnya awal masalah sebenarnya memang dari pelemahan ekonomi dunia. Dan juga ini diburuk ya dengan situasi suku bunga yang meninggi gitu. Tapi yang global, secara global ini memang ekonomi global tuh melambat. Ini yang cuma kita, tapi secara global tuh melambat. Gitu. Ini yang memang concern to us juga gitu. Concern for me juga. Ini contoh yang di Cina yang saya juga sudah diskusi dengan teman-teman saya. Ini di Cina ini masalahnya sekarang gini, ekonomi mereka melemah. Terus kemudian ketika mereka keluar, mereka dihadapkan pada ancaman tarif. Kalau dulu ekonomi melemah, mereka ekspor aja kencang. Wah, ada ekspor kencang. Seperti sekarang kan juga dia ekspor kencang. Tapi sekarang juga ekonomi dunia melemah. Gitu. GDP dia juga melemah. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah mata uang dia melemah. Gitu. Surat utang dia, total utang dia to GDP juga tinggi. Nah, sekarang kalau Anda jadi Cina, apa yang Anda lakukan? Anda mau ekspor banyak? Nggak mungkin. Ada tarif yang ngelawan gitu. Anda mau melemahkan mata uang? Ya bisa, tapi perusahaan-perusahaan di sana juga marginnya udah tipis sekali. Gitu. Mau dilemahin lagi, yang ada margin mereka habis juga. Mau melemahkan mata uang? Mau menaikkan mata uang? Sama juga, susah juga gitu. Dilematis buat Cina. Usulan yang paling besar adalah ya udah kalau Anda nggak bisa ekspor, ekonomi Anda melemah, ya Anda ini dong stimulus, Anda genjot ekonomi lokal gitu. Iya nggak semudah itu juga, surat utangnya juga tinggi gitu, mau utang lagi gitu, ya bisa aja gitu utang lagi. Ya bisa terus kemudian menggerakkan stimulus di domestik. Tapi struktur ekonomi Cina itu tidak dibuat untuk mensupport domestik ekonomi. Struktur ekonomi Cina itu dibuat untuk ekspor gitu. Jadi ketika mereka harus mengubah itu kan institusinya harus berubah gitu. Pasar baru di mana? Di Indonesia. Kan nggak bisa segede Amerika gitu. Ya pasti dampak negatif berikutnya adalah mungkin lari ke kita, meskipun sekarang pun mereka udah lari, tapi bisa saja mereka juga lari ke kita gitu. Makanya ini juga perlu dicermati lah begitu. Tapi tetap saja pasar kita juga kecil dibanding pasar di Amerika, jauh lebih kecil, sehingga itu nggak menyelesaikan masalah lah. Ya membantu menyelesaikan tapi nggak akan menyelesaikan. Mereka juga challenge gitu. Sekarang tantangan mereka gimana? Gitu. Bagaimana mereka harus gerakan ekonomi mereka lagi. Mereka tuh bayangin di saat ini secara ekonomi GDP mereka melambat, produk PPI ya, Producer Price Index itu turun loh, minus 2% year-on-year. Utang mereka naik, deflasi gitu. Kebayang nggak? Jadi rasio hutang terhadap PDB-nya makin naik juga. Jadi di mereka ada kebutuhan sebenarnya untuk menimbulkan inflasi begitu, tapi dari mana mau melemahkan mata uangnya gitu, tapi nanti gimana dampaknya ya itu tantangan di sana. Tetapi kalaupun mereka berikutnya lagi, kalau mereka mau melakukan stimulus, menggerakkan ekonomi, Amerika nanti menggerakkan ekonomi, India juga nanti melakukan stimulus, ya Anda bisa bayangkan juga dampaknya, ya pasti ada dampak inflasi di kita. Jadi di sini memang choices-nya juga nggak enak begitu. Choices-nya nggak enak adalah ada kemungkinan mau nggak mau mereka harus melakukan stimulus, tapi pada sisi berikutnya lagi lah apa dampaknya kemudian pada inflasi sih. Ya, tapi itu masih nanti diskusinya. Diskusi sekarang adalah even kita harus memperkirakan bagaimana langkah-langkah mereka dalam gerakan ekonomi mereka, karena kalau ekonomi mereka terus seperti ini, kita juga kena dalam sisi komoditinya juga, meskipun saat ini juga nggak terlalu banyak. Ini nggak tahu ya, statistik kan
Statistik ya terserah statistik lah gitu ya, angka terserah angka gitu, tapi trennya susah dilawan gitu loh. Makanya saya tidak heran kalau pemerintah kan melakukan gerakan-gerakan stimulus semacam ini. Memang haruslah begitu, tapi pertanyaannya sampai kapan begitu, karena kan stimulus ini kan memang apa istilahnya berupa giveaway gitu kan. Tapi kan yang paling benar kan sebenarnya juga industrial policy-nya juga mesti dirapikan lah begitu. Tetapi ya memang pemerintah harus melakukan stimulus, simply karena kalau enggak dia akan ikut gelombang dunia begitu. Indonesia ini yang jelas buat saya sekarang tantangannya adalah ya, memang yang sulit adalah karena ini kebanyakan kejadian di luar kan ya. Kita tuh kena imbasnya. Tapi jelas satu yang dilakukan memang harus stimulus itu untuk jaga-jaga. Kedua ya tentu saja anggaran ini ya benar-benar harus dipakai dengan uang yang sama itu apa ya, penggunaannya harus lebih bagus lah, dalam arti delta impact-nya ke ekonomi itu harus lebih benar-benar diperhatikan. Memang saya nggak akan heran kalau infrastruktur itu merupakan salah satu yang harus dikurangi untuk sementara. Karena kalau infrastruktur itu tingkat pengembaliannya, waktu jangka pengembalian itu lama kan. Ini kan nggak bisa, kita nggak bisa nunggu lagi bikin satu proyek yang datangnya 3-4 tahun, bukan 5 tahun ke depan. It has to be between 1 to 2 years impact-nya. Jadi saya rasa kalau yang bisa dilakukan ya anggarannya harus benar-benar diatur gitu, sehingga impact-nya tuh harus benar-benar kena dalam bantuan dukungan ke masyarakat, terutama masyarakat menengah bawah. Dan tentu saja industrial policy-nya kalau bisa jalan, sehingga nggak cuma dikasih stimulus, tapi lapangan pekerjaannya juga mesti ditolong dan ditopang lah. Satu tantangan buat Indonesia dan juga tantangan buat negara di seluruh dunia itu adalah memang competitiveness begitu, industri gitu. China itu merupakan bisa dibilang global powerhouse lah dalam sisi manufacturing. Mereka basically adalah pabrik dunia lah begitu. Saya lupa angka persisnya, tapi porsi produksi dari China terhadap total produksi dunia, dari total global production capacity itu China itu gede banget. Bahkan katanya untuk EV itu aja, seluruh pertumbuhan demand EV di dunia itu bisa dipenuhi oleh China gitu. Jadi memang mereka tuh murah sekali gitu, dan juga banyak industri yang mereka tuh juga cukup murah gitu. Kita udah kelihatan kan, garmen kita kan juga udah praktis kalah begitu ya, dan udah mulai banyak yang mengalami penutupan. Nah ini sih sebenarnya mencari titik di mana kita bisa paling tidak menahan lah. Tapi memang seluruh dunia ini manufaktur tuh udah cukup berat ya. Services ya mungkin masih bisa naik, tapi memang kalaupun ada ya policy mungkin di pertanian, di seperti yang pengen lakukan seperti food estate itu harus, kalau bisa sih harus benar-benar jalan lah gitu ya. Tidak mungkin, mudah-mudahan ada lapangan kerja di sana, tambahan pekerjaan di sana. Tapi memang susah untuk dihindari bahwa sisi informal itu akan naik gitu. Kayaknya udah jadi tren deh gitu. Kebetulan saya dari jalan-jalan ke Bangkok gitu, ternyata banyak just tipper itu udah merupakan suatu profesi, dan ada beberapa teman dari saudara saya yang keluar dari pekerjaannya dan menjadi just tipper gitu. Ini menunjukkan bahwa memang tren pekerjaan formal menjadi pekerjaan informal atau gig ekonomi itu memang terjadi gitu. Ya, itu tetap harus jaga dan tetap harus ditingkatkan, tetapi tren itu memang akan sulit ya untuk dilawan. Tapi kembali lagi ya, kalau bisa manufaktur tetap ada lah. Kalau nggak ada manufaktur kan susah di kita gitu. Karena industrial policy itu paling tidak membantu. Gini lah, mesti balance lah gitu ya. Salah satu kalau dilihat kenapa kita capital marketnya kan agak kalah, kalau masih dibilang tahun ini dibanding Thailand dan Malaysia even, itu karena memang struktur ekonomi kita tuh masih nggak seimbang gitu ya, sehingga performance-nya tuh kita hampir sama dengan Filipina, dengan Brasil, dan dari sisi capital market. Karena memang nggak balance gitu ya, apalagi memang harus dibalance gitu. Ya, kayak healthcare lah gitu, masa harus ke Malaysia sih gitu. Bisa lah di sini. Kalau emang perlu biaya import PPN-nya untuk alat-alat kesehatan ya dikurangin lah. Paling enggak kan bisa tenaga kerja bisa ke sini. Orang-orang yang ke sana bisa ke sini. Paling tidak bukan untuk perawatan, paling tidak untuk check up aja misalnya gitu.
Kalau di obligasi sebenarnya sempat bagus, tapi kemudian ketika ada angin dari luar itu, di mana term premium itu melebar, ya udahlah obligasi kita kena juga gitu. Karena uang orang-orang lari keluar gitu. Nah, kalau di saham itu juga isunya adalah dulu ketika kita ada pemilu gitu kita ekspektasi bisa menggerakkan ekonomi manufaktur, tapi ternyata nggak sebesar yang dibayangkan. Itu juga saya juga agak heran sih. Dugaan saya jangan-jangan importnya yang nambah gitu. Dari sisi makanan segala macam, karena barang-barang dari luar tuh makanan pun murah gitu. Jadi mereka tuh mungkin lebih banyak impornya dibanding dugaan saya ya. Saya belum bisa mengatakan ada angka yang bisa saya untuk backup, karena kalau dilihat memang barang-barang dari luar itu ya cukup murah sehingga ketika masuk ke sini, dan mungkin oleh karena itu makanya kan ada kekhawatiran serangan dari luar sisi impor, barang-barang impor. Nah itu dugaan saya gitu, sehingga ketika spending itu nggak masuk ke sektor manufaktur lokal gitu. Itu satu. Kedua, di bursa saham kita juga, nah ini juga masalah mengenai struktur ekonominya itu sendiri. Ketika struktur ekonominya mulai ada kekhawatiran gulung di tengah itu yang katanya penurunan kelas menengah itu, nah kembali lagi struktur ekonominya jadi juga mulai goyah, karena kan sebenarnya pertanyaan berikutnya lagi, kenapa kelas menengah ini mulai tergerus gitu kan, berarti kan karena mereka kan bekerja, ketika lapangan pekerjaan mereka juga nggak bertumbuh atau turun, dan tentu saja ya ini akhirnya menjadi turun dan mereka berpindah ke yang informal itu. Nah oleh karena itu ya ini gitu, akhirnya kan di bursa saham kita juga pilihannya menjadi makin kecil gitu. Karena ini yang menengah ini kan perusahaan ini kan surfing, perusahaan di bursa kan surfing kelas menengah begini ya. Ketika ini turun ya turun juga gitu mereka. Bahkan perbankan yang biasanya selalu gagah setiap tahun gitu, kemarin nggak gagah gitu performance-nya gitu. Jadi artinya ini sudah menunjukkan bahwa penggerogotan di menengah ini udah mulai terasa gitu di perbankan. Iya memang. Kalau saya sih terus terang berharap sesuatu yang agak revolusioner sih. Apakah itu bisa dilakukan ya kita nggak tahu lah. Itu saya berharap banyak ada sesuatu yang revolusioner, karena di luar itu anginnya tuh lagi kencang gitu. Jadi kita nggak bisa santai di sini karena simply di luar tuh trennya melemah gitu. Jadi kalau kita nggak melakukan sesuatu yang sifatnya revolusioner ya, artinya yang benar-benar not business as usual gitu, itu saya agak kurang optimis ya gitu dengan pertumbuhan saham segala macam. Ini susah dijawab sih, tapi begini deh, saya rasa go green yang mungkin akan tertunda. Sekarang gini aja, simply tertunda karena apa? Karena memang ekonomi dunia itu melemah. Anda bisa ngomong go green ketika Anda tidak punya masalah dengan ekonomi Anda gitu, sehingga Anda bersedia membayar lebih mahal. Untuk go green itu bukan nggak ada biayanya loh. Go green itu biayanya pasti adalah sesuatunya akan jadi lebih mahal. Di situasi dimana sekarang even before go green aja udah mahal dan ekonomi melemah, saya rasa bukan menjadi prioritas untuk saat ini, karena semua orang lagi butuh makan. Gimana mikir nasib bumi di 10 tahun lagi, kalau hari ini, minggu ini saya nggak bisa makan gitu ya. Agak sulit untuk naik sih. Orang juga nggak cuma lihat PE ya, orang juga lihat growth-nya juga gitu. Artinya saham itu has never been a PE story. Saham has always been a PEG story. PE dan growth story. Kalau nggak growth, saya mending taruh di surat utang gitu. Kenapa saya harus taruh di saham gitu? Jadi artinya harus ada growth story-nya sih. Dan tentu saja saya berharap ada gebrakan cukup banyak. Kalau tidak mungkin akan banyak di saham-saham ini yang paling yang dibantu ya mungkin saham-saham yang sifatnya lebih resilient ya, lebih tahan lah terhadap pelemahan ekonomi sih secara umum. Saat ini saya lebih banyak nunggunya sih gitu. Karena gini, permasalahan kembali ke awal itu masalahnya adalah dual track ini agak berat nih. Dual track itu ekonominya melemah, at the same time pada saat yang sama juga yield itu naik gitu. Saya taruh bond, yieldnya naik, bondnya turun.
kalau saya taruh saham ekonominya melemah juga gitu.